Ilusi kebenaran dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Itulah posisi kita sekarang, mempengaruhi orang-orang di Barat, melayani para Islamis dan Marxis yang berusaha menghancurkan peradaban Barat. Sebuah kelemahan dasar dalam psikologi manusia yang dijadikan senjata secara global. Sebagian besar dari itu difokuskan pada orang Yahudi. Tapi sekarang, hal itu sebenarnya bisa menguntungkan kita. Saya akan melihat bagaimana hal ini membentuk dunia kita dan memengaruhi persepsi tentang realitas, serta bagaimana semuanya terhubung dengan berdirinya Amerika Serikat pada akhir pekan Hari Kemerdekaan Bersejarah peringatan 250 tahun ini. Trump memahami konsepnya. Dia adalah ahli dalam memainkan media. Kita sudah 2 minggu sejak nota kesepahaman Iran dan perlahan-lahan kebenaran tentang apa yang sebenarnya ada di balik kesepakatan itu mulai terungkap. Saya sudah bilang waktu itu, bersabarlah. Tidak perlu langsung mengambil kesimpulan atau tuduhan yang berlebihan. Banyak hal yang sedang terjadi, banyak kepentingan yang terlibat. Tidak semua sudah diketahui. Dalam perang melawan Iran ini, medan pertempuran yang krusial sebenarnya telah bergeser. Fokus utama sekarang bukan lagi pada garis depan militer, melainkan pada meja perundingan dengan taruhan tinggi. Kita menghadapi pertarungan antara konsep strategis Islam, yaitu Taqiyya, dan Art of the Deal Donald Trump. Dua strategi yang bersaing dan benar-benar bertolak belakang. Sekarang, sebagian besar dari kita sudah tahu apa arti Taqiyya, yaitu strategi jangka panjang berupa penipuan yang diperhitungkan. Tujuannya adalah menenangkan lawanmu, menurunkan kewaspadaan mereka, dan mengulur waktu sampai kamu bisa memaksa mereka untuk benar-benar tunduk. Lalu ada Art of the Deal, yang mengandalkan taktik negosiasi Barat yang canggih, dirancang untuk mencari daya tawar, memecah kebuntuan, dan menghasilkan hasil pragmatis terbaik untuk kedua belah pihak. Presiden Trump menawarkan rezim Iran sebuah kesempatan bersejarah yang nyata untuk mengubah arah. Dia memberi mereka jalan keluar, sebuah cara untuk menyelamatkan sesuatu yang nyata dari situasi yang menghancurkan yang sedang mereka hadapi saat ini. Hal itu dapat dimengerti tidak diterima dengan baik oleh banyak dari kita. Ada banyak prediksi kiamat. Satu pihak sedang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Pihak lain sedang berusaha untuk meraih kemenangan mutlak. Fokus Iran sekarang adalah memulihkan kemampuannya dan kelompok proksi yang mengancam Israel. Tujuan utama mereka adalah melemahkan pencapaian Amerika. Yang paling penting, mereka berusaha untuk memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Untuk upaya ini, mereka telah menemukan sekutu di Amerika Serikat sendiri. Masalahnya, kesombongan Iran telah membuat mereka buta terhadap kenyataan. Keadaannya jauh lebih rumit daripada yang mereka sadari. Mereka terlalu percaya diri dengan keberhasilan mekanisme Islamis dan Marxis, memusatkan perhatian pada Israel dan orang Yahudi, memanipulasi apa yang orang kira mereka ketahui untuk menumbuhkan permusuhan terhadap Israel dan mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka. Trump dan Netanyahu memahami mekanisme ini dan memutuskan untuk menggunakannya melawan orang-orang Iran. Sementara orang-orang Iran percaya bahwa mereka memiliki posisi yang lebih kuat, Trump mencabut cengkraman ekonomi yang mereka miliki, dan bersama dengan Israel bekerja untuk melemahkan kelompok proksi mereka di Lebanon dan melalui perjanjian damai, serta di seluruh Timur Tengah melalui pertemuan puncak Menteri Luar Negeri Rubio dengan para Menteri Luar Negeri Arab akhir pekan lalu. Saya ingin fokus sejenak pada lonjakan kebencian yang ditujukan kepada orang Yahudi yang sedang kita alami. Bukan karena kaum kiri progresif yang woke dan kaum kanan konservatif yang woke itu sebodoh yang mereka tampilkan. Bukan karena mereka hanya menggunakan yang disebut 10% dari fungsi otak mereka. Ada lebih dari itu. Lain halnya ketika orang dengan IQ rendah hanya memuntahkan kembali omong kosong yang mereka dengar di sekitar mereka. Tapi ketika kita melihat kebencian yang sama dimuntahkan oleh para intelektual dan orang-orang yang tampaknya masuk akal, tetapi seolah-olah kerasukan, di antara mereka banyak dari kita pernah menemui hal ini pada orang-orang yang kita kira jauh lebih pintar, jelas ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Inilah efek ilusi kebenaran, fenomena psikologis di mana orang menganggap informasi sebagai benar hanya karena sering diulang. Hal ini secara luas diterapkan saat ini untuk membentuk persepsi publik tentang Israel dan orang-orang Yahudi. Karena otak manusia menggunakan pengulangan sebagai jalan pintas untuk menilai kebenaran. Narasi yang diulang-ulang melewati analisis kritis, mengubah tuduhan menjadi fakta yang diterima seiring waktu. Pemulangan meningkatkan persepsi kebenaran, bahkan ketika orang sejak awal tahu bahwa informasi itu salah atau ketika sumber informasinya sudah diketahui meragukan. Kamu pasti pernah mendengar pepatah, kebohongan bisa menyebar ke separuh dunia, sementara kebenaran masih mengenakan sepatunya.
Kutipan itu sendiri adalah contoh misinformasi yang menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Ironi yang puitis. Kutipan ini paling terkenal dikaitkan dengan Mark Twain, tapi hampir pasti dia tidak pernah mengatakannya. Saya tadi menyebutkan klaim bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak kita. Hal ini sering diulang-ulang, seperti pepatah bahwa petir tidak pernah menyambar tempat yang sama 2 kali. Kedua hal ini salah, namun banyak orang yang mempercayainya. Karena ketika orang mendengar sebuah pernyataan diulang-ulang sepanjang hidup, kita keliru menganggap hal yang terasa familiar itu sebagai fakta. Hal yang sama berlaku untuk apa yang kita anggap sebagai fakta sejarah, seperti bagaimana Napoleon Bonaparte dikenal sangat pendek, atau bahwa bangsa Viking memakai helm bertanduk saat berperang. Kita semua pernah melihatnya di lukisan, kita pernah melihatnya di film, dan sekali lagi, keduanya tidak benar. Napoleon sebenarnya memiliki tinggi rata-rata untuk zamannya, dan helm bertanduk diciptakan oleh desainer kostum abad ke-19. Jika sebuah kebohongan diulang cukup sering, pikiranmu secara harfiah berhenti memeriksanya. Dan meskipun mitos tentang helm Viking itu tidak berbahaya, kelemahan psikologis yang sama persis ini saat ini sedang dimanfaatkan oleh aktor global untuk membentuk ulang geopolitik modern, memicu prasangka kuno, dan mengendalikan persis apa yang kamu lihat di lini masa digitalmu. Kita suka berpikir bahwa kita adalah semacam generasi yang maju. Kita hidup di era digital yang sangat modern, dikelilingi oleh teknologi, AI, dan akses ke informasi yang hanya bisa diimpikan oleh nenek moyang kita. Tapi era digital hanyalah ilusi kemajuan. Di balik layar dan algoritma yang canggih, otak kita sama sekali tidak berubah. Psikologi manusia tetap sepenuhnya rentan terhadap cara-cara manipulatif yang persis sama seperti yang digunakan berabad-abad lalu. Jika kita melihat kembali ke sejarah, model propaganda paling mematikan tidak berhasil karena mereka memiliki teknologi yang lebih unggul. Mereka berhasil karena mereka mengandalkan kelemahan psikologis primitif yang persis seperti ini. Joseph Goebbels dan propaganda, Nazi mengkodifikasikannya sebagai kebohongan besar, menggunakan radio yang dikendalikan negara dan kartun-kartun kejam untuk membanjiri kehidupan sehari-hari dan menormalkan kebencian terhadap Yahudi. Di seberang tirai besi, Kementerian Agitasi dan Propaganda Soviet menggunakan slogan-slogan kaku yang diulang-ulang dan buku pelajaran yang diubah untuk sepenuhnya menulis ulang realitas sejarah. Bahkan perusahaan-perusahaan di Barat ikut meniru. Perusahaan-perusahaan tembakau besar berhasil menunda regulasi kesehatan bukan dengan membuktikan bahwa rokok itu aman, tetapi dengan terus-menerus mengulang satu frasa saja. Dibutuhkan lebih banyak penelitian. Dan ini terjadi lagi. Saat ini, efek ilusi kebenaran sangat diarahkan kepada Israel dan orang-orang Yahudi, diperkuat oleh teknologi modern melalui kerangka-kerangka tertentu yang sangat sering diulang. Istilah-istilah dengan stigma tinggi tertentu seperti apartheid dan genosida atau penjajah secara konsisten dipasangkan dengan kata Israel. Di seluruh algoritma media sosial, judul berita, teriakan protes, semuanya dipadukan dengan banyaknya tuduhan harian yang belum terverifikasi. Semua ini terus berlangsung sampai asosiasi tersebut menjadi otomatis dalam kesadaran publik. Ditambah lagi dengan masyarakat yang telah dikondisikan selama beberapa generasi dengan apa yang telah mereka dengar tentang orang Yahudi, dan muncullah daur ulang stereotip klasik. Teori konspirasi sejarah, seperti loyalitas ganda, kendali tersembunyi atas keuangan global, atau manipulasi media, bukanlah hal yang baru diciptakan. Sebaliknya, teori-teori tersebut terus dikemas ulang, diperbarui sesuai konteks politik modern, dan diulang-ulang hingga terdengar masuk akal bagi halayak umum. Kebangkitan kembali stereotip kebencian terhadap Yahudi yang sudah berumur lama dengan kedok kritik politik modern. Propagandis masa kini tidak lagi membutuhkan monopoli radio yang dijalankan negara untuk mengendalikan apa yang Anda dengar. Sekarang kita memiliki jaringan bot yang disponsori negara. Rusia, Iran, Tiongkok, Qatar, semuanya telah menciptakan kesan kebenaran secara otomatis. Mereka mengerahkan botnet besar-besaran untuk men-tweet, memposting, dan mengomentari narasi yang sama persis jutaan kali setiap jam. Mereka melakukan penargetan mikro, membagi masyarakat menjadi kelompok demografis, dan memberi mereka kebohongan yang disesuaikan, yang disamarkan sebagai opini akar rumput setempat. Mereka membanjiri lini masa Anda dengan aliran kebohongan yang cepat dan terus-menerus, saling bertentangan, untuk melelahkan otak Anda. Lanskap media telah berubah dari kertas menjadi piksel, tetapi perebutan pikiran Anda masih mengandalkan trik tertua, yaitu pengulangan. Kebisingan yang Anda dengar di lini masa digital Anda juga merupakan kesan seolah-olah skalanya besar. Suara-suara radikal yang berteriak dan mendominasi kolom komentar online sebenarnya hanyalah minoritas yang vokal.
Mereka bukan mayoritas. Mereka adalah operasi troll dan ruang gema algoritmik, bot, dan beberapa pecundang yang bosan. Di balik kebisingan digital, mayoritas besar orang di seluruh Eropa dan Amerika Serikat melihat situasi global yang sedang berkembang saat ini, dan mereka melihat kenyataan dengan sangat jelas. Mereka tahu bahwa apa yang dihadapi Israel bukanlah perselisihan lokal yang jauh. Ini adalah garis depan dari ancaman bersama terhadap inti dari masyarakat liberal Barat itu sendiri. Orang-orang saat ini memahami bahwa kekuatan radikal yang sama yang berusaha mengacaukan Timur Tengah pada dasarnya memusuhi kebebasan, nilai-nilai, dan keamanan seluruh dunia bebas. Seperti yang saya katakan, kebohongan bisa menyebar ke separuh dunia, sementara kebenaran masih bersiap-siap. Nah, sekarang sepatunya sudah dipakai. Orang-orang sudah sadar akan manipulasi dan kebohongan itu. Dan itu membawa kita ke poin utama. Kebohongan membutuhkan pemeliharaan yang terus-menerus dan agresif. Kebenaran itu bersifat organik. Kebenaran tidak membutuhkan algoritma untuk bernapas. Banyaknya serangan digital adalah bukti keputusasaan mereka. Ia harus berteriak karena tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sejarah membuktikan bahwa Anda bisa memanipulasi psikologi manusia untuk sementara waktu, tapi Anda tidak bisa mengalahkan kenyataan. Kebenaran tidak perlu berteriak untuk bertahan melewati badai. Kebenaran hanya perlu bertahan. Dan Amerika Serikat adalah contoh nyata dari semua ini. Tapi sebelum saya membahas itu, saya ingin melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah minggu ini. Iran dan Lebanon terus menjadi sorotan berita. Sementara Gaza mulai bergeser ke latar belakang. Israel dan Lebanon mencapai kerangka pemahaman yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang memungkinkan kita untuk melangkah maju menuju akhir konflik dengan tujuan mencapai perjanjian damai antara kedua negara. Dengan pemahaman tersebut, Amerika Serikat dan Lebanon telah mengakui hak Israel untuk mempertahankan zona keamanan di dalam Lebanon selama diperlukan demi keamanan kami. Kami akan terus mempertahankannya sampai Hizbullah dan organisasi teroris lainnya dilucuti senjatanya dan sampai tidak ada lagi ancaman terhadap Israel yang berasal dari Lebanon. Israel dan Lebanon telah menyepakati dua wilayah yang berdekatan di dekat garis kuning yang saat ini dikuasai oleh Israel atas rekomendasi militer Israel, di mana akan ada program percontohan untuk melucuti senjata Hizbullah dan menyerahkan wilayah tersebut kepada kendali tentara Lebanon. Apa yang ditandatangani pada dasarnya adalah perjanjian damai dengan Lebanon. Tidak ada lagi klaim timbal balik. Tidak ada deklarasi bersama yang menyatakan keinginan untuk hidup dalam damai. Pemerintah Lebanon memilih untuk menjauhkan diri dari konsep perdamaian dan lebih fokus pada aspek pragmatis, yaitu membersihkan wilayah tersebut dari elemen-elemen yang telah merusak stabilitas negara mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, Israel terus menghancurkan infrastruktur teroris Hizbullah, bunker-bunker, terowongan, dan posisi-posisi elemen teror. Penting untuk kita ingat bahwa perdamaian bukanlah tujuan bagi Israel. Tujuan kami adalah menjaga keselamatan warga kami di Israel Utara dengan menghilangkan ancaman tersebut. Dan itulah yang akan menciptakan perdamaian. Militer Israel pada hari Minggu menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di desa Majdal Zone di wilayah Lebanon Selatan, salah satu pusat utama Hizbullah di sektor barat. Itu adalah kompleks bawah tanah yang diperkuat yang digunakan oleh organisasi-organisasi untuk menyimpan senjata, termasuk pesawat mirawak, hulu ledak, dan bahan peledak. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di utara Israel pada Minggu malam sebagai akibat dari operasi tersebut. Sementara itu di Gaza, Israel secara diam-diam menghancurkan fasilitas teror Hamas dan menyingkirkan para teroris yang terlibat dalam serangan 7 Oktober satu persatu secara diam-diam dan jauh dari sorotan. Garis kuning yang menentukan posisi Israel perlahan bergerak maju karena Hamas menolak untuk melucuti senjata, melandar perjanjian gencatan senjata. Jadi sekarang, kami menguasai lebih dari 80% wilayah itu. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara langsung menanggapi meningkatnya ancaman yang saat ini datang ke Turki. Netanyahu menyoroti bahwa meningkatnya ketegasan Turki di kawasan tersebut merupakan akibat langsung dari melemahnya poros Syiah yang dipimpin Iran. Namun, dia menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Israel juga tidak akan gentar terhadap poros Ikhwanul Muslimin. Perdana Menteri mencatat bahwa Presiden Turki, Erdogan, terus-menerus berbicara tentang Yerusalem dan tentang kehancuran Israel. Dan dia dah menyatakan bahwa Erdogan telah melupakan satu fakta mendasar. Masa-masa kekaisaran Ottoman sudah lama berlalu.
Hari ini, Israel berdiri sebagai negara yang tangguh dengan militer yang kuat, rakyat yang bersatu, dan pemerintah yang tegas yang tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam keberadaan kami lagi. Saya kutip, dia sebaiknya tenang, kata Netanyahu, menyatakan bahwa Israel sudah membuktikan dengan jelas apa yang mampu mereka lakukan. Tapi itu bukan hanya peringatan. Perdana Menteri memberikan isyarat kuat tentang langkah-langkah besar yang sedang terjadi di balik layar yang bisa segera menghasilkan perjanjian damai bersejarah dengan negara-negara tambahan. Dia memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Komentator Israel, Rafi Haddad, minggu ini menerbitkan analisis menarik tentang nota kesepahaman Israel-Iran saat ini. Sementara banyak analis khawatir bahwa Iran berhasil mengulur-ulur waktu, Haddad berpendapat bahwa Teheran sebenarnya justru masuk langsung ke dalam perangkap yang dikoordinasikan dengan sangat cermat oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Kalau kamu ingat, saya sudah bilang minggu lalu atau 2 minggu lalu bahwa fakta Netanyahu tidak buru-buru ke Washington untuk bertemu dengan presiden, berarti keduanya benar-benar sejalan dengan niat mereka. Bagaimanapun, kembali ke analisis Haddad. Bagian 5 katanya, dari nota kesepahaman memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz dan membersihkan ranjau laut dalam waktu 30 hari. Barat secara aktif memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan pengiriman global, mengisi kembali cadangan minyak, dan menurunkan harga energi. Haddad menunjukkan bahwa ketika Iran baru-baru ini menguji reaksi dengan meluncurkan drone ke kapal kontainer di Teluk Persia dengan asumsi bahwa kesepakatan sementara akan memberi mereka kekebalan. Komando Pusat Amerika Serikat merespons dengan serangan udara langsung dan dahsyat terhadap rudal pesisir dan situs radar. Trump akan mentolerir sandiwara politik, tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pengiriman global atau dompet para pemilih Amerika. Sementara itu, di front Lebanon, Haddad menyoroti kecemerlangan strategis dari sel dekonfliksi baru. Dengan menjaga Israel sepenuhnya di luar komite resmi, Amerika Serikat dan Israel telah menjalankan peran polisi baik dan polisi jahat dengan sangat sempurna. Tangan Israel tetap sepenuhnya tidak terikat oleh dokumen diplomatik apapun. Israel tetap bercokol di zona keamanan Lebanon Selatan, bebas untuk membongkar Hizbullah dengan legitimasi penuh. Presiden Trump duduk di meja perundingan sebagai penengah damai yang tenang, memandang ke arah pihak Iran dan menyampaikan ultimatum secara tegas. Saya ingin menghentikan perang, tapi pihak Israel berada di luar komite. Mereka tidak bisa diprediksi, dan mereka akan menghancurkan program nuklir Anda jika Anda tidak menyerahkan seluruh uranium yang telah diperkaya. Haddad menekankan bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, ketika batas waktu 60 hari berakhir, Iran akan menyadari bahwa waktu yang mereka kira telah mereka beli sebenarnya digunakan untuk mengambil setiap kartu tawar-menawar yang mereka miliki. Mereka akan dibiarkan rentan dengan Hizbullah yang sudah melemah, Teluk Persia yang sudah diamankan, dan tanpa intervensi sama sekali dari Tiongkok. Teheran akan dihadapkan pada pilihan biner yang brutal, menyerah sepenuhnya atas ambisi nuklir mereka, atau menghadapi kehancuran militer total tanpa batas dari gabungan kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Ketika saya memberitahu Raffi bahwa saya akan mengutip dari postingannya, saya mengirimkan terjemahan bahasa Inggris untuk persetujuannya, agar dia bisa memastikan bahwa saya telah merangkum pemikirannya dengan benar. Dia justru mengirimkan saya analisis lain yang menurutnya akan menarik bagi kalian semua, karena analisis itu merangkai semua peristiwa menjadi satu. Haddad menunjukkan bahwa Israel dan Amerika Serikat secara aktif menciptakan realitas yang benar-benar baru, sebuah Timur Tengah yang baru, baik secara ekonomi maupun struktural. Dia mencatat bahwa sementara seluruh dunia hanya fokus pada pergerakan militer di lapangan, jebakan sebenarnya yang sedang dirancang saat ini adalah jaringan energi yang diam-diam menjerat dompet Iran. Ini adalah konstelasi energi baru di Timur Tengah. Menurut penjelasan Haddad, ketika Amerika memaksa Iran untuk menyetujui kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, mereka telah membuka gerbang menuju revolusi energi besar-besaran di Mediterania. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Lebanon memiliki kesempatan untuk berubah dari zona investasi berisiko tinggi menjadi negara yang stabil dengan masa depan ekonomi yang nyata. Dengan pengaruh Iran yang sepenuhnya disingkirkan, konglomerat energi global dapat mulai melakukan pengeboran gas alam komersial di sepanjang pantai Lebanon, beroperasi tepat di samping rig Israel yang aktif. Haddad berpendapat bahwa ini adalah pukulan telak di 2 front yang menghancurkan bagi Teheran. Pipa-pipa ini dirancang untuk terhubung langsung ke jaringan pasokan Eropa dan regional melalui Siprus dan Yunani. Inilah manuver ekonomi global yang secara permanen mengisolasi Iran dari pasar.
Ini menurunkan harga satu barel minyak ke tingkat yang benar-benar mencekik anggaran pertahanan IRGC, mengubah visi kemakmuran regional menjadi jaring pengaman keuangan dan energi yang tak terhentikan. Inti dari Haddad adalah ini. Orang-orang Iran mengira bahwa mereka sedang bernegosiasi tentang uranium yang diperkaya. Mereka baru menyadari terlambat bahwa mereka sebenarnya telah menyerahkan kendali mereka atas gas Lebanon. Gas yang justru mencekik dompet mereka dan memutus mereka dari Beirut untuk selamanya. Jadi sebelum mengakhiri hari ini, saya ingin meluangkan waktu sejenak, seperti yang sudah dijanjikan, untuk melihat tonggak sejarah yang sedang kita peringati akhir pekan ini. Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan yang ke-250. Tadi saya bilang 2 abad plus 50 tahun, karena akhir pekan ini kita juga memperingati 50 tahun Operasi Entebbe, di mana pada hari peringatan 2 abad Amerika Serikat, 50 tahun yang lalu, pasukan Israel terbang sejauh 2.204 mil atau 3.550 km dari Israel untuk menyelamatkan 120 sandera Israel yang ditahan oleh teroris Arab dalam sebuah operasi yang sangat berani, sebuah kisah legendaris. Serangan udara tahun ini, omong-omong, terhadap Iran, jaraknya kurang dari setengah dari jarak antara Israel ke Uganda. Ngomong-ngomong, kita hidup di zaman di mana sudah menjadi hal yang umum untuk mempertanyakan institusi-institusi masyarakat liberal barat. Tapi jika Anda ingin memahami bagaimana sebuah bangsa berhasil membangun benteng kebebasan pribadi yang bertahan lama, yang memutus siklus tirani kuno, Anda harus melihat pada fondasi yang dibangun oleh para pendiri Amerika Serikat. Mereka tidak membangun Amerika di atas pasir gurun yang terus bergeser akibat tren politik buatan manusia. Mereka membangunnya di atas batu karang, kebenaran kuno yang tak berubah, yaitu Alkitab. Kamu bahkan bisa melihat bukti fisiknya yang dicor dalam perunggu. 25 tahun sebelum Amerika Serikat lahir, sebuah lonceng dipesan untuk gedung negara di Philadelphia. Terukir langsung pada logam yang sekarang kita sebut lonceng Liberty adalah kutipan langsung dari kitab Imamat pasal 25 ayat 10. Maklumkan kebebasan di seluruh negeri kepada semua penduduknya. Dalam konteks Alkitabiah aslinya, ayat itu memerintahkan tahun Yobel, sebuah masa suci pembaruan sistemik di mana utang dihapuskan, budak dibebaskan, dan martabat setiap individu dipulihkan di hadapan Tuhan. Para pendiri menyadari sebuah kebenaran mendasar. Pemerintah manusia tidak memberikan hak asasi manusia. Jika hak berasal dari seorang raja, presiden, atau parlemen, maka raja, presiden, atau parlemen juga bisa mengambilnya kembali. Tetapi, jika kebebasan kita dianugerahkan oleh pencipta kita, maka kebebasan itu menjadi mutlak, suci, dan tidak dapat diganggu-gugat. Semua manusia diciptakan setara. Pemahaman kitab suci yang mendalam tentang nilai manusia inilah yang memungkinkan sebuah bangsa baru muncul sebagai mercusuar kebebasan dan pemimpin dunia bebas. 52 tahun kemudian, alat-alat penipuan mungkin lebih maju, tetapi fondasi kebebasan kita tetap sama. Kebebasan sejati tidak dipertahankan oleh algoritma atau umpan berita. Kebebasan dipertahankan ketika sebuah masyarakat berpegang pada Tuhan dan kebenaran batinnya, bahwa setiap manusia dilahirkan untuk menjadi bebas. Kami memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang jelas dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Di antaranya adalah hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Dan seperti yang diungkapkan dengan sangat mendalam oleh Abraham Lincoln, 87 tahun yang lalu. Kitalah yang harus berada di sini, mendedikasikan diri pada tugas besar yang masih tersisa di hadapan kita. Bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tidak akan lenyap dari muka bumi ini. Selamat ulang tahun ke-250, Tuhan memberkati Amerika Serikat. Biarkan kebebasan bergema. Saya Daniel Seaman. Bergabunglah lagi bersama saya minggu depan di Straight Up yang disiarkan kepada Anda dari Jana Studios di Yerusalem, Israel.